Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Katekismus yang kita renungkan merupakan ringkasan singkat dari ajaran Alkitab mengenai kebenaran spesifik tentang Allah, karakternya, penebusan kita, sampai bagaimana kita harus menjalani kehidupan di dunia ini. Ringkasan ini disarikan agar kita mendapatkan landasan teologis yang kokoh, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Selain itu, pembacaan katekismus juga merupakan salah satu bentuk pengembalaan yang terjadi secara komunal sebagai satu komunitas orang percaya. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk semua untuk bisa terus diingatkan tentang intisari pengajaran kekristenan melalui perenungan katekismus. Dan minggu ini kita masuki minggu kedua dari perenungan katekismus kita. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membaca jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Siapakah Allah? Allah adalah pencipta dan pemelihara setiap orang dan segala sesuatu. Dia kekal, tidak terbatas dan tidak berubah dalam kekuatan dan kesempurnaan, kebaikan dan kemuliaan, kebijaksanaan, keadilan dan kebenarannya. Tidak ada yang terjadi kecuali melalui Dia dan atas kehendaknya. Bersama-sama kita baca dari Kolose 1 ayat 16-17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada satu masa saat pandemi, saya pernah menemani kedua anak laki-laki saya untuk mereka belajar naik sepeda roda 2. Nah, anak saya yang kedua itu cukup penakut, jadi dia takut gitu untuk mulai naik sepeda roda 2 gitu. Tapi dia mau mencoba karena dia tahu bahwa saya akan menjaga dia gitu kan. Nah, dia mulai naik sepeda, ketakutan, tangannya kaku, ragu-ragu gitu. Tapi saat dia noleh ke belakang, dia melihat ada saya, dia mau mencoba gitu. Akhirnya sampai satu titik di mana dia merasa dia udah bisa sendirian, dia bilang, "Dedi, jangan pegang saya lagi ya." Saya nggak megang, terus dia naik sepeda, jatuh dia, dan dia menangis. Nah, cerita sederhana ini seringkali cukup menegur saya. Di hadapan Tuhan, saya pun sering seperti anak saya yang kedua tadi. Saya ingin Tuhan menopang saya, tapi bukan memimpin saya. Saya ingin perlindungan Tuhan, tetapi tanpa sungguh-sungguh menyerahkan kendali hidup saya kepada Tuhan. Kolose 1 ayat 16-17 menolong kita melihat siapa Allah dengan benar. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, di dalam Dia, dan untuk Dia. Dan hidup kita tidak hanya dimulai oleh Tuhan, tetapi hidup kita juga ditopang oleh Tuhan setiap saat. Nafas kita, kekuatan kita, dan seluruh perjalanan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Masalahnya, seringkali kebenaran ini hanya menjadi pengetahuan di kepala kita. Kita berkata bahwa Allah berdaulat, tetapi hati kita masih penuh dengan kekhawatiran. Kita berkata Allah itu baik, tetapi kita sulit mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Bahkan tanpa kita sadari, kita berusaha sedemikian rupa untuk menjadi Allah atas kehidupan kita sendiri. Saya teringat satu kalimat dari pendeta Ramiati Tanujaya yang sangat menolong saya. Kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Karena semakin kita mengenal siapa Tuhan, semakin kita sadar siapa kita di hadapan Dia. Dan Injil mengundang kita untuk berhenti hidup dalam ilusi kontrol dan kembali datang kepada Bapa yang baik.
Kolose 1 juga berbicara tentang Yesus Kristus, Sang Penebus kita. Dialah pusat penciptaan dan pusat penebusan. Melalui salib Kristus, kita yang memberontak dipulihkan kembali menjadi anak-anak Allah. Hari ini kita kembali diingatkan, Injil mengundang kita untuk berhenti hidup dengan ilusi kontrol. Kita tidak perlu lagi menjadi anak yang merasa bisa sendiri, tapi kita boleh kembali kepada Bapa kita, karena Dia adalah Bapa yang baik, yang bukan hanya berdaulat, tetapi juga penuh kasih. Saya undang Bapak Ibu semua bisa bangkit berdiri. Saat ini mari kita bertanya dengan jujur ke dalam hati kita. Di bagian hidup mana saya sedang menikmati pemeliharaan Tuhan, tetapi menolak untuk sungguh-sungguh bergantung kepadanya? Jangan-jangan kita ingin menjadi Allah dalam hidup kita sendiri, karena kita tidak sungguh percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Bapa yang baik. Mari kita diam sejenak, mengakui dosa kita, dan kita bertobat. Silakan berdoa. Tuhan, ampuni kami ketika kami ingin mengatur hidup kami sendiri dan lupa untuk percaya kepadamu, Tuhan. Ajar kami untuk bisa datang kepadamu sebagai anak, Tuhan, dapat berserah dan dapat bergantung penuh kepadamu, serta dapat mengenal Engkau dan menyadari siapa kami di dalam Engkau, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.